sembarangan ya. Makanya Bu Guru minta kalian kalau jajan itu juga harus selektif ya. Harus pilih-pilih yang bersih, terbebas dari bahan kimia, dari pewarna, dari pengawet, supaya apa? Supaya sehat ya. Terus pada hari ini kita sebelum mulai pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yaitu perjanjian antara guru dan siswa tentang kegiatan dalam belajar mengajar. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu nanti mendengarkan penjelasan Bu Guru. Siap? Siap. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Siap? Siap. Yang ketiga, melaksanakan tugas dari Bu Guru. Siap? Siap. Itu kesepakatan kelas ya. Jadi sesama teman itu harus saling menghargai ya. Tidak boleh ejek-ejekan ya, tidak boleh wajan-wajanan, harus menghormati, menyayangi ya. Seperti dalam sebuah lagu yang judulnya apa ya? Anti bullying ya. Nanti Bu Guru sajikan videonya. Kalian nanti sambil tepuk tangan ya, biar rapi ya. Hidung, tenggorokan, lambung, paru-paru, ada bronkus, bronkiolus, alveolus, dan fungsi-fungsinya kemarin kita sudah belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem alat pencernaan manusia. Apa? Sistem alat pencernaan manusia. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Ya, sarapan goreng, sarapan memakai apa? Lauknya apa? Kupat mendon, ya. Vina? Sosis, Dika?
pencernaan manusia. Nanti Ibu minta kalian perhatikan dengan seksama ya, supaya kalian paham ya dan bisa mengerti apa itu alat pencernaan manusia, apa saja fungsinya apa, terus bagaimana urutannya, alurnya, prosesnya, terus bagaimana cara menjaga kesehatannya agar terhindar dari penyakit seperti tadi. Siapa yang tidak masuk? Asik. Karena sakit perut karena terganggu alat pencernaannya. Oke, terus saksikan videonya. Tolong diperhatikan. Kalau dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya kita? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah peptol menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah,
Gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibawa lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Ya, itulah tadi video tentang materi sistem pencernaan manusia. Ada 6 organ pencernaan manusia, yaitu yang pertama mulut. Di mulut ada gigi dan ludah ya. Makanan dicerna dengan secara dengan gigunya, terus secara kimiawi dengan bantuan enzim kelenjar juga. Terus ke kerongkongan. Di kerongkongan itu ada namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan menjadi lebih kecil terus didorong menuju ke lambung ya. Terus di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh 3 macam enzim. Enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida. Terus dari lambung menuju ke usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan yang membawa gizi, yang ada gizinya itu diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh kita. Nah, terus setelah sari-sari makanannya diserap, terus masuk ampasnya ke usus besar. Di usus besar itu terjadi penyerapan air sehingga tinggal ampasnya. Ampasnya menuju ke rektum dan menuju lagi ke anus, keluar menjadi feses, menjadi kotoran. Itulah urutan atau sistem pencernaan pada manusia dari mulut sampai ke anus. Nah, untuk lebih memudahkan lagi pengertian kalian ya, agar kalian lebih mengenal lagi, lebih mudah mengingat lagi, Bu Guru akan sajikan sebuah lagu ya, lagu tentang sistem pencernaan manusia. Ya, perhatikan. Ini satu kali diperhatikan atau bareng langsung nggak apa-apa. Ayo kita semua ada sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan ada gerak peristaltik.
Siap? Siap. Dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan maju ke depan dibacakan hasil diskusinya. Ayo, maju ke depan. Hebat, mantap, dan keren. Bu Guru ucapkan terima kasih atas penyampaian hasil diskusinya, atas presentasi kalian. Nah, ya. Setelah tadi kita berdiskusi dan mempresentasikannya, perhatikan, kelompok tiga, perhatikan. Setelah kita berdiskusi dan berpresentasi dan mempresentasikan, kali ini kita akan membuat suatu game permainan ya. Ada permainan namanya cari pasangan. Apa? Cari pasangan. Diulang coba apa? Cari pasangan. Nah, permainan ini perhatikan. Permainan ini nanti akan melatih kalian berpikir secara komputasional. Apa itu berpikir secara komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer, berpikir dengan cepat ya. Nanti juga kamu seperti itu. Ketika Bu Guru memberikan aba-aba suruh apa, kalian harus cepat melakukannya. Itu berpikir secara cepat. Nanti juga dalam permainan ini ada sistem algoritma ya. Algoritma dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu algoritma menurunkan langkah-langkah untuk suatu tujuan tertentu ya. Nanti ada pada permainan cari pasangan. Siap? Siap. Siap. Tepuk semangat. Jempol kanan, jempol kiri. Semangat ya. Nanti Bu Guru bagi 3 kelompok. Satu kelompok Bu Guru kasih nama alat pencernaan. Kelompok yang kedua Bu Guru kasih gambar alat pencernaan. Kelompok yang ketiga Bu Guru kasih fungsi dari alat pencernaan. Baik, diambil yuk satu-satu. Terus diangkat ke depan. Diangkat di sini, di depan gajah, diangkat. Angkat, yuk. Yang diangkat. Diangkat, jadi diangkat ya. Yuk. Apa yang kalian dapatkan?
mulut ya. Nah, kerongkongan ya Kak, kerongkongan. Lambung ya Kak, lambung. Ayo perhatikan. Yang pertama lambung. Usus halus diangkat. Ya, usus besar anus. Ya, terima kasih. Dan sekarang kalian usahakan kalian berikan penjelasan dulu. Dari mulai mulut yang satu. Ya, gambarnya fungsinya apa yang keras? Ya, terus yang kedua kerongkongan. Gambarnya fungsinya. Ya, terus yang ketiga lambung. Ya, gambarnya fungsinya. Terus usus halus. Ya. Gambarnya terus fungsinya. Ya, terus bisa. Ya, fungsinya. Ya, terus anus. Ya, gambarnya fungsinya tempat keluarnya sisa makanan dan jadi cukup. Ya, perhatikan yang semuanya. Sekarang kita setelah kita berpikir komputasional dengan mencari pasangan, sekarang kita gunakan sistem algoritma, yaitu menurunkan kata-kata agar menjadi suatu tujuan tertentu ya. Di sini yang kita ambil yaitu menurunkan alur pencernaan manusia dari mulai mulut sampai ke anus. Dari
mendorong makanan menuju ke lambung. Terus, nah setelah dari kerongkongan menuju ke lambung. Nah ini lambungnya. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi ya. Digilas secara tapi dengan bantuan enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida. Terus menuju dari lambung menuju ke usus halus. Nah, bagian usus halus inilah nantinya sari-sari makanan apa yang kalian makan yang ada nutrisinya itu diserap, diedarkan oleh darah. Di usus besar terjadi pemadatan, terjadi penyerapan air. Akhirnya tinggal ampasnya saja. Ampasnya masuk ke anus melalui rektum. Akhirnya keluar menjadi feses ya. Itulah urutan sistem pencernaan manusia. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Jelas ya. Untuk depan kita akan membahas tentang bagaimana kita menjaga kesehatan alat pencernaan dan penyakit apa saja yang bisa menyerang alat pencernaan. Setelah ini kita akan melakukan penilaian, asesmen. Tapi penilaian di sini nanti guru menggunakan game yang menarik ya. Oke, tentang sistem pencernaan manusia. Kalian menjodohkan antara organ pencernaan dengan fungsinya. Nanti kalau benar kalian mendapatkan skor ya. Di akhir nanti akan terlihat skor kalian berapa. Ya, siap? Ya, nanti dimulai dari Mas Laban dulu. Terus, lambung. Berapa skornya? Ya, skornya 100. Tepuk tangan. Sekarang Dika. Ayo, Dika. Dika, ayo. Nanti satu-satu. Maju.
si siapa